Ketika kita seorang hamba lahir membawa nikmat dari Allah, tumbuh kembang hidupnya dengan fasilitas yang Allah berikan, tetapi kemudian kita tidak menyembah Khalik Sang Pencipta satu-satunya, kemudian kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb yang harus kita sembah, inilah perbuatan zalim yang paling besar. Maka seorang muslim pasti dia akan cinta kepada keadilan. Sebaliknya, orang kafir, orang yang musyrik kepada Allah, dia tidak akan pernah cinta kepada keadilan. Dia adalah orang yang senantiasa menyenangi perbuatan yang zalim. Ini sudah sunnatullah di atas muka bumi. Maka itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ayat 90, surat yang sama, surah An-Nahl, ini sering dibaca oleh khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita senantiasa berbuat adil dan berbuat baik. Adil kepada diri sendiri, ini adalah keutamaan. Kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Kita harus adil kepada diri sendiri. Kata Nabi SAW, mata kamu itu punya hak untuk istirahat tidur. Badan kamu punya hak istirahat untuk tidur. Hak kamu dalam berkeluarga juga punya hak. Istrimu punya hak yang harus kamu penuhi. Kita harus berbuat adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada orang lain. Adil kepada bangsa, kepada negara yang kita cintai. Kita harus berbuat adil. Jangan kita berbuat zalim. Maka tingkatan adil ini apakah diwujudkan dalam level individu, kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun keadilan itu kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tidak bisa, tidak harus. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah, harus menegakkan keadilan. Maka sungguh hebat filosofi hidup bangsa kita ini. Kita punya Pancasila, 5 sila yang menjadi filosofi dasar kita bernegara. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah, tauhid sebagai sumber rujukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada pertanyaan waktu itu, untuk apa kita bertuhan? Untuk apa kita menjadikan, mendeklarasikan bahwa bangsa dan negara ini adalah bangsa yang berketuhanan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita harus seperti? Karena kita harus mengikuti dan tunduk kepada ketentuan kedaulatan hukum Tuhan. Apakah hukum Allah ini manusiawi atau tidak? Sesuai dengan nilai kemanusiaan atau tidak? Ditegaskan oleh para pendiri bangsa kita, para founding fathers kita, bahwa syariat yang kita patuhi itu adalah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada kemanusiaan yang zalim, humanisme yang zalim itu seperti dipraktekkan oleh negara-negara barat. Kemanusiaan yang zalim itu akan digunakan untuk melindungi hak-hak LGBT, lesbian, biseksual, transgender, dan gay, mengakui pernikahan sesama jenis. Saudara, ini bukan kemanusiaan yang adil, bukan kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi kemanusiaan yang zalim dan akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Saudara, ini bedanya. Maka kalau kita lihat Pancasila ini sangat syarat dengan nilai-nilai Islam. Inilah nilai-nilai yang adil dan beradab kepada Allah. Tidak boleh kita menyingkirkan aturan-aturan Allah ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, karena semua itu sudah dibentuk sedemikian rupa dengan satu kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga bangsa kita ini agar menjadi bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan dengan dasar prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adil dan beradab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Amin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdu artinya segala bentuk pujian, segala macam, segala bentuk, segala jenis puja dan pujian itu terbatas. Lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua berasal dari Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Semua nikmat, fasilitas yang kita rasakan sejak kita lahir ke alam dunia ini sampai kita nanti mati meninggalkan dunia yang fana ini, semuanya berasal dari Allah. Semua hanya titipan Allah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan dari diri kita. Kita tidak bisa menciptakan nikmat itu, tidak bisa menciptakan kekayaan itu, tidak bisa menciptakan kesehatan. Semua itu adalah karena kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengingat fakta yang meyakinkan ini sebagai satu-satunya fakta kebenaran bahwa kita berasal dari Allah, dan kita semua akan kembali mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu-satunya hal yang pasti di alam semesta ini. Mari salam dan salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin masyarul muslimin, mari kita sama-sama jadikan momentum hari Jumat yang berbahagia ini untuk kita saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada khutbah Jumat disyariatkan, tidak ada ibadah Jumat diperintahkan langsung oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau kamu sudah dipanggil, dikumandangkan azan untuk salat pada hari Jumat ini, di siang hari ini, tidak ada disyariatkan oleh Allah salat khusus di hari Jumat di dalam Al-Quran, melainkan hanya untuk kita memperkuat dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-jumu'ah berasal dari kata al-jam'u, berkumpul, al-ijtima'. Hari Jumat adalah hari perkumpulannya orang Islam. Kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tapi dia tidak berkumpul minimal seminggu sekali di hari Jumat di dalam masjid di rumah Allah, berarti dia bukan orang Islam. Kalau masih ada yang berkeliaran, masih ada yang bebas melaksanakan aktivitas, masih ada yang sibuk dengan urusan dunianya, bukan karena uzur syar'i, tidak karena sakit, bukan karena dia sebagai musafir, maka patut dipertanyakan keislamannya. Inilah arti di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, khusus untuk kita mencas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 76 Allah taala
mengingatkan kepada kita betapa indahnya nikmat hidup di dalam tauhid, di dalam agama Islam ini. Surat An-Nahl itu artinya bukan hanya sekedar lebah. Para ulama ahli Quran menyatakan An-Nahl nama lainnya adalah surah An-Ni'am. Surat yang berisi inventaris seluruh jenis, seluruh macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semua manusia, bahkan semua makhluk di atas alam semesta ini. Semua nikmat itu dihimpun oleh Allah, disebutkan daftarnya, namanya satu persatu nikmat itu, mulai dari nikmat kehidupan, nikmat kematian, nikmat makan, nikmat minum, nikmat hari berganti hari, dan seterusnya sampai nikmat hidayah. Allah turunkan kitab Al-Quran ini kepada kita semua, itu adalah semua nikmat, dan itu terkandung, terhimpun di dalam satu surat yang namanya surah An-Nahl. Maka mari kita renungi surah An-Nahl ini sebagai pengingat kita agar kita senantiasa terus mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara nikmat yang Allah gambarkan dengan begitu indah di dalam surah An-Nahl ini adalah nikmat kita beriman, di mana Allah Ta'ala di ayat 76 berfirman, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ingatlah ketika Allah membuat perumpamaan. Apa perumpamaan yang dibuat oleh Allah? Rajulaini ahaduhuma abkam. Allah membuat perumpamaan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa perumpamaan itu? Digambarkan ada sosok dua orang, laki-laki. Satu di antara dua orang itu adalah bisu. Ini bukan untuk menghina, menjelek-jelekkan, apalagi mendowngrade orang yang Allah takdirkan lahir dalam keadaan bisu. Bukan. Tapi ini perbandingan Allah berikan sebagai gambaran yang nyata betapa sulitnya orang bisu ini, tunarungu ini, untuk beraktivitas, berkegiatan. Allah gambarkan di sini dua orang laki-laki, salah satu di antaranya adalah orang bisu. La yaqdiru ala syai'in, dia tidak dapat berbuat sesuatu. Wa huwa kallun ala maula, dan dia hanya menjadi beban si penanggungnya. Berat kalau kita punya anak, punya keluarga, orang tersebut bisu, harus ditanggung sepenuhnya nafkah oleh keluarga, oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya. Mereka orang-orang yang harus kita sayangi, kita kasihi. Tetapi itu adalah ujian dari Allah. Tetapi di sini Allah buat perumpamaan untuk apa? Membandingkan betapa nikmat hidup kita dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah, dengan orang yang hanya menjadi beban yang ditanggung oleh orang lain. Ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. Di mana dia hidup, dia harus ditanggung oleh si penanggungnya, tidak bisa berbuat banyak hal. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemana saja dia disuruh oleh si penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan satu kebaikan. Allah lalu kemudian bandingkan, qul hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl. Apakah sama? Tidak akan sama sekali tidak dapat mendatangkan. Samakah orang itu dengan orang-orang yang menyuruh kebaikan? Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia orang itu yang menyuruh kepada kebaikan itu berada di atas jalan yang lurus.
Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Di ayat ini digambarkan bahwasanya orang musyrik itu, orang yang menyekutukan Allah, orang yang ingkar kepada Allah itu seperti orang bisu. Dia disuruh oleh majikannya, oleh tuannya, kemanapun dia tidak dapat memberikan kebaikan. Orang yang hidup dalam keadaan terhalang dari petunjuk Allah, dari hidayah Islam, dia sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan maupun untuk keluarga, masyarakatnya, apalagi bangsa dan negaranya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir kita membawa fitrah iman, fitrah tauhid kepada Allah. Dibesarkan dan tumbuh di bawah bimbingan, pengawasan, arahan orang tua kita yang beragama Islam. Bersyukurlah, karena tidak semua manusia hamba Allah di atas muka bumi ini bisa lahir dalam keadaan nikmat yang besar seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini. Kita harus memupuk nikmat itu. Tidak berhenti hanya status kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah. Tidak hanya cukup kita dengan klaim status kita bahwa kita adalah muslim, tetapi kita harus menegakkan Islam ini dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menggambarkan dan membandingkan orang yang hidup di atas muka bumi ini dengan membawa iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seharusnya juga menjadi penegak kebenaran dan keadilan. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Keadilan itu adalah nikmat. Orang kalau diperlakukan adil, apakah oleh orang tuanya, apakah oleh kantor tempat dia bekerja, institusi tempat dia bekerja mengabdi, dia diperlakukan adil sebagai manusia yang berperkara dalam persoalan hukum, dia diperlakukan secara adil, mendapatkan vonis hukuman yang adil. Kalau dia bersalah memang adil, kalau dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau dia tidak bersalah, maka dia harus diperlakukan adil, dia tidak mendapatkan hukuman apapun karena dia tidak melakukan kesalahan. Adil adalah kenikmatan, sebagaimana bertauhid kepada Allah adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, yang bertauhid, dia harus menyeru kepada keadilan. Man ya'muru bil adli hal yastawi, apakah sama orang yang kufur, orang yang musyrik? Dan kesyirikan itu adalah simbol bagi kezaliman yang sangat besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada tindakan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Ta'ala. Itulah seburuk-buruknya, sebesar-besarnya perbuatan zalim di atas muka bumi ini. Ketika kita seorang hamba lahir membawa nikmat dari Allah, tumbuh kembang hidupnya dengan fasilitas yang Allah berikan, tetapi kemudian kita tidak menyembah Khalik, sang pencipta satu-satunya, kemudian kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang harus kita sembah, inilah perbuatan zalim yang paling besar, saudara. Maka seorang muslim pasti dia akan cinta kepada keadilan. Sebaliknya, orang kafir, orang yang musyrik kepada Allah, dia tidak akan pernah cinta kepada keadilan. Sebaliknya, dia adalah orang yang senantiasa menyenangi perbuatan yang zalim. Ini sudah sunnatullah di atas muka bumi ini. Maka itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ayat 90 surat yang sama, surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini sering dibaca oleh khatib, ya,
Bagi sebagian masjid, bagi sebagian khatib ini ditradisikan menjadi bacaan yang dibaca oleh para imam dan khatib sebelum mengakhiri khutbahnya di mimbar. Karena mengikuti tradisi yang dimulai oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yang berupaya untuk menegakkan keadilan yang hampir roboh. Setelah umat Islam dikuasai, dipimpin oleh beberapa penguasa yang dalam pandangan sebagian kita umat Islam dianggap zalim, maka lalu kemudian qadarullah tampillah seorang pemimpin yang adil. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cucu buyut daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menegakkan keadilan, yang senantiasa membenci dan memusuhi kezaliman kepada siapapun. Maka ini kemudian beliau jadikan sebuah kaidah sebagai pengingat kepada hadirin yang sholat Jumat di masa itu, dan kemudian dilanjutkan tradisi ini oleh para khatib, para imam setelahnya. Beliau bacakan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ayat 90 surah An-Nahl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita senantiasa berbuat adil dan berbuat baik. Adil kepada diri sendiri, ini adalah keutamaan. Kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Kita harus adil kepada diri sendiri. Kata Nabi SAW, mata kamu itu punya hak untuk istirahat tidur, badan kamu punya hak istirahat untuk tidur, hak kamu dalam berkeluarga juga punya hak, istrimu punya hak yang harus kamu penuhi. Kita harus berbuat adil kepada diri kita sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada bangsa, kepada negara yang kita cintai. Kita harus berbuat adil, jangan kita berbuat zalim. Maka tingkatan adil ini apakah diwujudkan dalam level individu, kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun keadilan itu kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tidak bisa, tidak harus. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah, harus menegakkan keadilan. Maka sungguh hebat filosofi hidup bangsa kita ini. Kita punya Pancasila, 5 sila yang menjadi filosofi dasar kita bernegara. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, Allah, tauhid sebagai sumber rujukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada pertanyaan waktu itu, untuk apa kita bertuhan? Untuk apa kita mendeklarasikan bahwa bangsa dan negara ini adalah bangsa yang berketuhanan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita harus mengikuti dan tunduk kepada ketentuan kedaulatan hukum Tuhan. Apakah hukum Allah ini manusiawi atau tidak, sesuai dengan nilai kemanusiaan atau tidak? Ditegaskan oleh para pendiri bangsa kita, para founding fathers kita, bahwa syariat yang kita patuhi itu adalah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sebelumnya sila 1 itu, sebelum diganti dengan frasa yang ketuhanan yang Maha Esa, adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lalu muncul di sidang-sidang PPKI, BPUPKI, kalau umat Islam wajib menjalankan syariat Islam, apakah syariat itu akan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme? Iya. Para founding fathers kita menegaskan, betul, syariat itu pasti sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka ditambahkanlah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah visi kita bersyariat dalam bernegara. Bagaimana syariat ini memperhatikan aspek kemanusiaan, memenuhi rasa keadilan, dan bukan hanya adil, kemanusiaan yang adil. Karena ada kemanusiaan yang zalim,
Humanisme yang zalim itu seperti dipraktekkan oleh negara-negara barat. Ideologi-ideologi sekuler, ideologi liberal, ideologi komunis yang tidak sesuai dengan nilai agama, pasti dia menempatkan kemanusiaan itu pada aspek yang penuh dengan kecurangan dan kezaliman terhadap orang lain atas nama menjaga hak asasi manusia. Maka yang terjadi adalah peradaban barat maupun peradaban timur yang tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kedaulatan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita saksikan mereka akan senantiasa menyebarkan nilai-nilai ideologi yang anti syariat dan anti terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanisme yang zalim adalah ketika nilai-nilai kemanusiaan itu dijadikan sebagai tameng, sebagai perisai pelindung untuk membenarkan misalnya praktek hubungan seks bebas di luar nikah. Atas dasar apa? Suka sama suka. Itu perbuatan yang zalim. Digunakan untuk apa? Membenarkan seksual consent, berhubungan seksual yang penting ada suka sama suka dan persetujuan dua pihak, laki-laki maupun perempuan. Tidak peduli apakah dia sah dalam pernikahan atau tidak. Ini perbuatan yang zalim, yang menabrak nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang zalim itu akan digunakan untuk melindungi hak-hak LGBT, lesbian, biseksual, transgender dan gay. Mengakui pernikahan sesama jenis, saudara. Ini bukan kemanusiaan yang adil, bukan kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi kemanusiaan yang zalim dan akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, saudara. Ini bedanya. Maka kalau kita lihat Pancasila ini sangat syarat dengan nilai-nilai Islam. Inilah nilai-nilai yang adil dan beradab kepada Allah. Tidak boleh kita menyingkirkan aturan-aturan Allah ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, karena semua itu sudah dibentuk sedemikian rupa dengan satu kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga bangsa kita ini agar menjadi bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berberi kemanusiaan dengan dasar prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala yang adil dan beradab. Kalau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk melindungi hak asasi manusia, maka itu tidak akan pernah adil dan tidak akan pernah beradab. Yang ada adalah aturan itu zalim dan aturan itu biadab. Ini yang membedakan kita orang Islam menyelenggarakan kehidupan dalam aspek berbangsa dan bernegara. Dan di akhir sila kelima, selain persatuan Indonesia, selain permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan itu semua istilah-istilah Islami dalam menyelenggarakan kehidupan politik berbangsa bernegara, dan tujuan akhirnya kita mengelola negara ini untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka bagi kita umat Islam, Pancasila itu bukan barang asing, bukan barang impor. Dia adalah bersumber dari nilai Islam, bersumber dari nilai-nilai pandangan hidup Islam, bersumber dari semangat jihad, ijtihad dan mujahadah para ulama-ulama kita yang menegakkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Tanpa harus menyebut negara ini negara Islam Indonesia, tanpa harus menyebut dasar negara ini dasar Islam, tetapi Pancasila sudah memberikan dasar yang sangat kuat, akar yang sangat kokoh untuk kita menyelenggarakan kehidupan di republik yang tercinta ini dengan aturan-aturan syariat yang telah diimplementasikan dengan bahasa yang rahmatan lil alamin. Maka kaitannya hubungan ini dengan ayat Allah di surat An-Nahl ayat 76 dan ayat 90. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, memantaskan diri kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah.
Jadilah para penyeru-penyeru keadilan. Jadilah para penegak-penegak kebenaran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Menebarkan nilai-nilai ihsan. Jadilah keluarga kita, anak-anak kita pelanjut, sebagai pelanjut daripada cita-cita orang tuanya, ideologi orang tuanya, akidah orang tuanya, untuk mengisi dan memakmurkan Indonesia yang kita cintai ini agar menjadi contoh dan rahmat bagi seluruh alam semesta, saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Radallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usinasi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini saya ingin menyampaikan pesan yang terakhir, bahwa sikap kita yang adil, keimanan, ketakwaan, keadilan, ihsan tidak cukup hanya dikhutbahkan di mimbar-mimbar. Tidak cukup hanya diberikan dalam tausiah-tausiah keagamaan. Tidak cukup hanya diviralkan, dipesankan melalui pesan-pesan berantai di media sosial. Tetapi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keadilan, dan ihsan harus terlembaga, harus menjadi sistem dalam kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan kita mengkondisikan pendidikan kita untuk anak-anak kita. Karena pendidikan inilah sebagai media atau wasilah yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Ini yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler mungkin hanya belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia anak-anak kita. Tetapi pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum. Pendidikan, skill, kemampuan mereka untuk menata kehidupan mereka, meningkatkan taraf ekonomi mereka kemudian hari, tetapi juga untuk melanjutkan nilai-nilai kejuangan di dalam agama Islam, nilai-nilai keadilan. Kalau produk pendidikan sekuler, belum tentu dia akan menjadi pemimpin yang adil, belum tentu dia akan menjadi penggerak bagi umatnya, masyarakatnya untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pendidikan Islam yang terbaik dengan model sistem pesantren sebagaimana yang ada di hadapan kita ini adalah pendidikan terbaik untuk mewariskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, menanamkan keadilan kepada diri anak-anak kita. Santri-santri dididik, digembleng untuk apa? Adil kepada dirinya, adil kepada orang tuanya, adil kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, adil kepada bangsa dan negaranya, dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang akan melanjutkan estafet perjuangan para ulama warathatul anbiya, yang akan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan akan mewujudkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Mari kita dukung lembaga-lembaga pendidikan kita, pesantren-pesantren kita makmurkan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kecuali dengan pendidikan yang bertauhid, pendidikan yang beriman, pendidikan yang berkeadilan, yang menanamkan prinsip-prinsip tauhid dan keadilan itu kepada anak cucu kita, dan itu akan menjadi pewaris nilai yang sangat berharga. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku sebagai tutur kata yang baik untuk orang-orang yang akan menggantikan aku kelak. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah di hari Jumat yang barakah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.